Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Multi Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah istri jadi tumbal karena terperdaya oleh iblis. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk cerita kali ini saya sarankan untuk kalian seperti biasanya memakai earphone terbaik kalian atau headset terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dalam mendengarkan cerita kali ini dan video kali ini. Dan saya juga menyarankan untuk kalian semua yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Ya, karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya. Yuk, dan untuk kisah kali ini daripada kita lama-lama, kita langsung saja mulai ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi untuk keamanan bersama juga. Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Memilih kuliah di tanah rantau, ada saja kisah unik dan pengalaman hidup menarik. Diawali dengan menyelesaikan masa sekolah menengah atas. Siswa-siswi bersemangat untuk mendaftarkan dirinya berkuliah di luar kota dan tidak berada di daerah asalnya. Mereka mempunyai berbagai macam alasan, ingin hidup mandiri, ingin menambah pengalaman, meluaskan wawasan, dan mencari relasi, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Pada saat di penghujung kelulusan sekolah menengah atas, banyak siswa yang ingin berkonsultasi ke guru bimbingan dan konseling atau PK. Saat seperti itulah seorang pemuda yang merasakan dilema dalam mengambil jurusan yang akan menjadi pintu gerbang menuju masa depan yang didambakan. Banyaknya nasihat dari alumni yang merantau pada saat itu mengingatkan untuk mengambil jurusan sesuai dengan apa yang menjadi hobi dan memang diniatkan untuk menuntut ilmu, bukan untuk bebas di luar sana. Ketika kita diberikan izin orang tua untuk merantau, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, mulai dari menjaga diri, harus pintar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, memiliki semangat dan belajar yang begitu besar. Karena dari segi pengeluaran biaya kita lebih besar dari yang bukan anak rantau. Selain itu perubahan yang bisa dilihat pada saat menjadi anak rantau, kita dituntut untuk pintar mengolah keuangan jikalau ingin hidup aman. Ketika berada jauh dari orang tua dan mengurus segala keperluan pribadi secara mandiri, pada saat itulah mengetahui nikmatnya menjadi anak rantau yang sesungguhnya. Rasa malu dan takut menyusahkan orang tua mulai timbul dan lebih peka terhadap kondisi orang tua. Rindu suasana rumah, orang tua dan masakan ibu itu hal biasa. Banyak yang sengaja merantau dengan alasan ingin bebas, karena pada saat tinggal dengan orang tua, dia benar-benar terkekang. Namun berbeda ketika merantau karena ingin mencari pengalaman yang tidak bisa didapatkan di daerah asal dan menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi yang bagus. Aku merasa tekanan serta konflik batin, rasa takut ketika gagal di perantauan dan tidak menjadi orang yang sukses. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita sudah berani untuk mengambil keputusan ingin menuntut ilmu di perantauan, jangan mundur dan jangan mengecewakan apa yang menjadi harapan keluarga. Seorang pemuda, sebut saja namanya Penny, merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi di ibu kota. Ia berangkat dari desa dengan tekad yang bulat guna meraih cita-citanya. Dengan doa restu orang tuanya, kini ia sudah lulus dan bekerja di salah satu perkantoran. Dengan gaji yang cukup tinggi, membuat Penny bangga pada dirinya sendiri. Tidak terbayangkan sebelumnya, hidupnya kini tidak lagi kekurangan.
Namun pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya terpapar COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit baru yang menyerang kekebalan tubuh manusia, memasuki Indonesia pada Maret 2020. Pada saat maraknya penambahan kasus COVID-19 atau COVID-19 di Indonesia ini, semua pabrik industri maupun perkantoran kan mendadak diliburkan, bahkan mengurangi para karyawan karena pendapatan yang didapat turun drastis. Itu pun sangat berdampak pada Penny. Penny terkena PHK akibat COVID-19. Adanya keraguan yang dirasakan apakah harus segera balik ke kampung halaman atau menetap di sana. Rasanya dilema ingin pulang ke kampung halaman sekarang atau nanti. Tapi kalau tidak pulang sekarang saat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar itu atau PSBB, akan sulit pulang dan harus mengeluarkan biaya lebih untuk rapid test. Harga rapid test mahal banget untuk kantong anak rantau. Penny juga mengeluh karena takut mencari makan di luar. Akhirnya memilih untuk menggunakan aplikasi pesan makanan secara online. Tanpa disadari, pengeluaran kebutuhan untuk makan yang dipesan secara online menghabiskan uang yang banyak hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah dilihat lebih lanjut, Penny dan temannya yang waktu itu satu kosan berdiskusi. Sepertinya kita memang harus kembali ke kampung halaman deh, karena teman-teman yang lain tidak menempati kosan lagi. Orang tua saya juga sudah bertanya kapan pulang. Walaupun sejujurnya saya takut kalau nanti membawa virus ketika berada dalam perjalanan pulang, karena virus ini tidak terlihat, kata Penny secara ragu-ragu. Tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi katanya bos nunggu informasi lanjutan. Aku ya sebenarnya pengen pulang. Kalau di sini terus kan nggak kerja juga, bisa habis uang tabunganku. Tapi jika nanti aku pulang dan ada info dari bos jadi masalah lagi, bisa dipecat aku kalau nggak berangkat, kata Febri. 3 hari berlalu menunggu kabar dari bos, namun tidak adanya kabar lebih lanjut. Akhirnya kedua anak rantau yang berasal dari daerah Jawa ini mengambil keputusan untuk kembali kepada orang tuanya masing-masing. Berangkat dengan hari yang sama dan keluar dari kos dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada juga anak rantau yang tidak pulang ke kampung halamannya karena satu dan juga lain hal. Sampai singkat ceritanya, Penny yang sudah berada di kampung, ia bingung. Aku harus mencari pekerjaan di mana? Sedangkan COVID-19 belum juga hilang, malah makin parah. Pemuda yang berusia 27 tahun itu sudah kelimpungan mencari pekerjaan. Sebenarnya di tahun itu, ia target akan menikah dengan teman SMA-nya dulu. Tapi takdir berkata lain, uang yang ia tabung untuk biaya nikah harus kepakai untuk makan sehari-hari. Rindu rasanya akan suasana kantor. Semoga saja keadaan ini cepat membaik. Aktivitas baik itu ibadah, kerja, dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan normal tanpa adanya perasaan cemas. Permasalahan dan juga dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini cepat terselesaikan. Semoga pemerintah dan masyarakatnya bisa bekerja sama. Ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan, masyarakat bisa membantu menyukseskan kebijakan itu dengan cara mematuhinya. Sampai akhirnya orang tuanya Penny membantu Penny untuk meraih impiannya, yaitu menikah dengan Sari, kekasihnya yang sudah 7 tahun mereka menjalani hubungan. Di waktu itu yang masih pandemi, mereka hanya melangsungkan pernikahan secara sederhana di kediamannya Sari. Setelah menikah, Penny tetap mencoba mencari pekerjaan apapun itu akan ia kerjakan. Memang Penny ini lulusan dari perguruan tinggi, namun itu semua tidak menjamin kehidupannya. Belum lagi pandemi yang belum reda, banyak perusahaan besar yang masih stop beroperasi. Pegawai pabrik pun banyak yang diberhentikan. Alhasil Penny menjadi buruh serabutan dengan berpenghasilan yang tidak menentu. Kuli bangunan ia lakoni, buruh tani pun ia lakoni untuk menyambung hidupnya bersama sang istri.
Sampai di suatu waktu istrinya mengandung Penny yang harus segera mencari uang tambahan untuk biaya persalinan yang tidak murah. Sungguh ia banting tulang pagi sampai malam tidak kenal lelah. Namun hasil yang ia dapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penny sempat mendaftarkan diri di salah satu perusahaan, namun sampai saat ini belum ada panggilan. Pernah juga terbesit di pikirannya untuk kembali ke tanah rantau. Namun keadaan yang masih genting dan juga istrinya tengah mengandung tua, alhasil Penny mengurungkan niatnya. Kebetulan sang istri yang setiap minggu semakin membludak membuat Penny benar-benar pusing. Sari setiap hari pasti ada maunya, mau ini itu dengan alasan ngidam. Jika tidak dituruti akan ngambek dan tidak mau makan. Penny sudah kehabisan akal, ia juga sering hutang ke sana sini. 1 bulan, 2 bulan, sampai hampir 1 tahun utang itu terlalu menumpuk. Pinjamannya di mana-mana, mulai dari rentenir, tetangganya, saudara, bahkan kakeknya sendiri. Kalau mau dikira-kira, utang Penny sudah setara dengan harga 2 rumah mewah pejabat. Dan konyolnya, utang terbesar Penny adalah kepada kakeknya sendiri. Kira-kira hampir 70% atau mungkin 80% harta kakeknya ia peras dengan dalih utang. Semua paman-pamannya sudah memperingati Penny agar tidak terus memeras kakeknya sendiri. Namun Gayung tidak bersambut. Penny tidak mendengarkan peringatan paman-pamannya sama sekali. Ia justru semakin menggila. Tidak hanya uang, Penny pun turut diperasnya. Kendaraan emas perkawinan kakeknya itu pun benda-benda kuno koleksi kakeknya, dan hampir saja akta tanah lepas karena digadekan. Untuk urusan akta tanah, untung saja ada keluarganya yang menahannya. Kalau sampai tidak ditahan, bisa-bisa kakeknya menggelandang karena rumahnya diambil pihak pegadaian. Jika itu sampai terjadi, bukan tidak mungkin jika ia dilaporkan ke polisi karena itu. Bocah sialan itu sudah menguras habis harta Abah. Habis semua ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Aduh, betapa kesalnya aku. Sudah aku bilang kan, beri dia pekerjaan. Anak si Karwi itu hanya butuh pekerjaan. Kau itu anak tertua Abah yang paling sukses. Harusnya kau bisa beri lapangan kerja untuk si Penny. Apanya yang pekerjaan? Dia sudah ku berikan banyak peluang. Namun apa? Hasilnya malah nol. Memang bocah kendir. Apa sih yang ia inginkan? Sudah kita beri segalanya, tapi ia tidak pernah mau bersyukur. Dasar sial, umpat para pamannya Penny. Aku mau utang-utang lunas. Bagaimana bisa aku menjadi kaya raya dengan cara yang cepat? Kudengar Aki adalah pakar dalam hal itu. Gampang saja, aku akan memberikanmu semua caranya, asal kau mau mengikuti dan memberikan maharnya. Nah, singkat ceritanya, ternyata si Penny ini akan melakukan pesugihan ya teman-teman. Yuk kita lanjut ceritanya. Itu urusan gampang, Ki. Aku sudah ada maharnya kok. Lalu apakah itu syarat-syaratnya? Apakah itu saja? Ada syarat terakhir yang harus kau ikuti. Ini agak berat, tapi penting. Jika syarat ini tidak kau penuhi, maka kau akan gagal. Pesugihanmu tidak akan membuahkan hasil apapun. Apa itu, Ki? Aku akan sanggupi. Kau harus tumbalkan orang yang sangat dekat denganmu. Malam ritual pertama tiba, Penny telah menyiapkan semua persyaratan yang disyaratkan Ki Dawuh. Mulai dari sesajian, bacaan wajib, dan berbagai syarat lainnya. Singkat ceritanya, Penny telah menyelesaikan semua syarat yang diberikan. Bagi mereka yang dekat dengan dunia gaib, energi supranatural seringkali digunakan untuk mencari jalan keluar atas banyak permasalahan hidup. Maka berkaitan dengan itu, mereka-mereka ini telah tidak asing lagi dengan yang namanya entah mengapa orang-orang menyebutnya sebagai uang gaib. Memang tidak ada kesepakatan sama sekali hingga kini tentang dari mana uang gaib itu datang.
Tapi bagi yang telah mengetahui seluk-beluk uang gaib itu, mereka pasti telah mengenal dua jenis uang gaib, yakni uang gaib putih dan uang gaib hitam. Di kalangan supranaturalis, uang gaib hitam sama dengan hasil pesugihan karena berasal dari siluman jin atau setan. Ritual itu tidak dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tapi justru amat menyeramkan. Aku bahkan dihadapkan dengan potensi untuk mengorbankan nyawa istri, anak kandung, atau saudara kandungnya. Singkat ceritanya, kehidupan Penny kian membaik. Hutang-hutangnya perlahan ketutup, namun ia harus tetap melakukan rangkaian ritual pesugihan. Saat pertama melakukan ritual, ia dibimbing oleh Ki Dawu. Namun untuk ritual kedepannya, Penny sudah tidak dibimbing olehnya. Tempat ritualnya pun berbeda, karena ritual yang dilakukan itu hanya sebagai pancingan. Namun ia sudah mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Bagaimana jika ia melakukan ritual di tempat yang khusus? Apakah ia akan menjadi orang yang kaya mendadak? Kali ini Penny harus melakukan ritual di sebuah pantai yang jauh dari hingar-bingar kehidupan pedesaan yang sebenarnya juga tidak terlalu ramai. Dalam melakukan hal itu, Penny tidak bisa melakukan segalanya sendirian. Ia perlu sarana, yakni mediator yang kebanyakan bergelar kuncen atau juru kunci, tempat-tempat yang digunakan untuk melakoni ritual itu. Sebab tentu saja pantai yang dimaksud di sini bukanlah pantai biasa. Untuk bisa berhasil, ada beberapa ujian yang harus Penny lalui. Jika melenceng sedikit, ia akan mendapatkan ataupun dihadapkan dengan resiko yang tidak main-main. Adapun salah satu dari ujian itu adalah harus menemui siluman yang akan diajak bekerja sama. Hal yang membuat ritual itu amat mengerikan. Meski siluman itu sudah berganti fisik berupa hewan atau manusia, bentuknya tetap saja tak sama dengan hewan atau manusia pada umumnya. Dan untuk ritual pesugihan yang biasa dilakoni, Penny biasa berhadapan dengan penunggu pantai selatan. Uang yang disimpan di bank gaib adalah uang curian. Mereka didapatkan dengan cara yang tidak wajar, bahkan seringkali membutuhkan tumbal yang tentu saja kebanyakan ialah nyawa seorang manusia. Beberapa makhluk gaib memang menyimpan uang mereka di bank gaib, terutama jin dan banyak siluman yang penghuni pantai selatan itu. Setelah melakukan komunikasi dengan kuncen, Penny memasuki sebuah gua yang akan ia gunakan untuk melangsungkan ritualnya. Cukup lama ia menyiapkan pertapaan ritual itu, hingga akhirnya ia bertemu dengan makhluk yang bisa mendatangkan uang gaib. Usai melakukan ritual, Penny lebih banyak diam. Dan karena hal itu, ia pun tergolong berhasil mendapatkan uang gaib itu. Tapi tetap saja sebuah risiko yang mengerikan harus ia terima. Penny harus kehilangan orang yang terdekatnya. Mereka disepakati akan kehilangan nyawa 1 minggu ke depan, terhitung sejak Penny melangsungkan ritual pesugihan itu. Nyi Roro gitulah yang membantu Penny dalam urusan pesugihan tersebut. Di malam yang sunyi di tengah gua yang gelap itu, ia yang diketahui banyak orang merupakan siluman yang berasal dari laut mendatangi Penny. Seminggu setelah kejadian itu, seperti yang dijanjikan, Penny pergi ke ATM terdekat untuk memastikan apakah ia telah menerima uang pesugihan yang dijanjikan oleh Nyi Roro Kidul. Dan benar saja, setelah melihat saldo rekeningnya, Penny terkaget-kaget bahwa siang itu ia telah mempunyai uang hingga 15 miliar rupiah. Dengan wajah berbunga-bunga, Penny menyadari bahwa ia telah berhasil melangsungkan pesugihan itu. Akan tetapi sesamanya di rumah, ia terkaget-kaget melihat istrinya menangis dengan amat keras, melihat orang tuanya meninggal karena tertabrak mobil ketika hendak ke pasar. Memang benar uang sebanyak 15 miliar itulah yang menggantikan nyawa kedua orang tuanya Penny. 1 minggu kemudian, istri Penny ini yang sudah mengetahui tentang ritual itu. Malam itu Penny kewalahan menenangkan istrinya yang entah mengapa bertingkah seperti bukan dirinya. Waktu itu Penny sedang melakukan ritual pesugihan yang biasa ia lakukan dengan istrinya. Akan tetapi di tengah-tengah ritual itu tiba-tiba saja istrinya berteriak-teriak tidak jelas. "Sar, kamu kenapa?"
Tanya Penny sambil mengguncangkan bahu istrinya. Sari tentu tidak menjawab. Ia malah terus berteriak-teriak di depan wajah suaminya. Penny merasa ada yang tidak beres dengan istrinya itu. Ia lalu berinisiatif memanggil Mbah Ngatiman untuk mengembalikan Sari seperti semula. Namun Mbah Ngatiman tidak punya kekuatan lebih untuk menyembuhkan Sari. Katanya makhluk halus yang ada di tubuh Sari terlalu kuat. Ia lalu menyarankan untuk melakukan sebuah ritual pengusiran setan. Penny menyetujui hal tersebut. Malam harinya ritual tersebut segera melaksanakan di rumah Mbah Ngatiman, atau dilaksanakan tepatnya di rumah Mbah Ngatiman. Ia lalu merapal mantra sambil menyemburkan air ke tubuh Sari. Siapa kamu? Aku adalah penunggu pantai selatan. Apa yang kau lakukan dengan tubuh Sari? Tanya dukun itu. Aku akan membawanya menjadi pengikutku. Jawab Sari lagi disertai gelak tawa. Segeralah keluar kau dari tubuh ini, dari tubuh wanita ini. Kalau tidak aku akan membakarmu, ancam Mbah Ngatiman. Mantra Mbah Ngatiman semakin cepat dilafalkannya. Semua berlalu cepat. Sari terguncang dengan serangan Mbah Ngatiman. Tidak lama kemudian ia jatuh pingsan. Kata dukun itu, ritual telah selesai dan makhluk yang ada di dalam tubuh Sari sudah keluar. Penny lalu berterima kasih dan segera membawa Sari pulang. Namun naas, Sari ditemukan tewas dengan lidah menjulur dan badan bau tidak sedap keesokan harinya. Kabar kematian Sari menjadi bahan kunjungan warga, sementara Penny masih berduka dengan kematian istrinya tersebut. Kematian Sari yang tidak wajar itu kelak menjadi dongeng misteri warga, apalagi Sari tengah mengandung tua. Pasalnya banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok yang mirip dengan wajah Sari saat melewati rumahnya. Bahkan ponakan Penny yang baru pulang dari merantau di Jakarta menyaksikannya sendiri. Ia adalah Ujang. 3 hari setelah kematian Sari, Ujang pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Penny. Sesamanya di sana ia mengetuk pintu rumah agar istrinya membukakan. Namun sebelum pintu itu terbuka, Ujang ditepuk pundaknya oleh seseorang dari belakang. Ujang kaget lalu menoleh. Ternyata itu adalah Mbak Sari. Kenapa Mbak? Tengah malam begini kesini? Tanya Ujang penasaran. Ujang, tolong bantu Mbak, kata Sari. Ada apa Mbak memangnya? Tanya Ujang sedikit khawatir. Tolong berikan ini ke Penny. Aku tidak ingin ditinggalkan begitu saja, kata Sari sambil memberikan bungkusan kecil. Lalu kenapa Mas Penny meninggalkan Mbak? Apa yang terjadi Mbak? Aku harus buru-buru Ujang. Aku sudah ditunggu di pantai selatan, kata Sari. Loh, ngapain jam segini ke pantai selatan Mbak? Tanya Ujang semakin bingung. Belum selesai pertanyaan itu terjawab, istri Ujang lalu membukakan pintu. Ngomong sama siapa Mas barusan? Mbak Sari nitip ini buat dikasihkan ke Mas Penny. Astagfirullah, istrinya menyebut, lalu segera menyeret Ujang masuk ke dalam rumah. Mas, Mbak Sari kan sudah meninggal 3 hari yang lalu, kata istrinya panik. Innalillahi, aku harus mengantarkan amanah ini dek, kata Ujang. Singkat ceritanya, Ujang lalu mengunjungi Penny keesokan harinya untuk memberikan bungkusan yang dititipkan oleh Sari. Saat bertemu Penny, Ujang mendapat respon yang aneh. Tidak sekalipun Penny menyauti Ujang, ia hanya diam saja. Namun Ujang tidak mau ikut campur. Yang terpenting, amanahnya sudah disampaikan kepada Penny. Setelah membuka bungkusan kecil yang diberikan Ujang, Penny bergegas menuju pantai selatan yang didatanginya beberapa bulan lalu untuk meminta pesugihan. Betapa terkejutnya Penny saat menemukan istrinya. Dia melihat istrinya diikat kedua tangannya di tiang dan disiksa oleh banyak makhluk. Sari terlihat sangat kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka sabetan. Kondisinya benar-benar buruk. Tidak kuasa melihat itu, Penny mencoba menyelamatkan istrinya. Namun ia gagal lantaran jasad istrinya sudah dibawa para makhluk itu menuju pantai selatan. Penny menangis jadi-jadinya. Ia meminta tolong kepada Mbah Ngatiman untuk mengembalikan jasad Sari.
Tidak bisa, Le, itu semua akibat dari perbuatanmu sendiri, kata Bang Atiman. Perbuatan apa, Mbah? Tanya Penny dengan bingung. Ya kamu dan juga istrimu kan sudah sepakat untuk melakukan pesugihan itu. Tapi sayangnya kamu salah alamat meminta kepada makhluk yang salah. Kamu terperdaya oleh mereka sehingga tidak tahu konsekuensi yang harus kamu tanggung. Istrimu. Jelas Bang Atiman. Yang mendengar itu kan Benny sangatlah menyesal. Niatnya mencari pesugihan karena ingin hidup enak dengan istrinya, namun nasi telah menjadi bubur. Sari sudah tidak bisa untuk kembali ke dunia ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Kasih kritik saran terbaik kalian untuk channel ini agar channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Pokoknya intinya terima kasih atas dukungan kalian selama ini kepada channel ini. Dan untuk kalian yang baru mampir, segera subscribe channel ini ya teman-teman, karena itu gratis, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Mohon maaf kekurangannya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membawakan video kali ini atau narasi cerita ini. Dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor, tulisan cerpen kalian ataupun apapun itu, cerita nyata kalian atau cerita fiksi kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya ditulis oleh Manavila, dan nantinya juga saya akan bacakan di sini. Dan semoga kalian mendapatkan manfaat juga. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Ya intinya semoga kalian mendapatkan banyak manfaat ataupun pembelajaran ataupun informasi dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.